Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi spesial untuk kalian semua kelas 4. Kabar baik ya, mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jangan lupa Pak berpesan dan minta kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan sekaligus mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan dengan tujuan agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19 dan sekaligus memutus rantai penyebarannya. Oke anakku semuanya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran kali ini bisa berlancar lancar dan penuh barokah. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya. Kalau minggu yang kemarin kalian sudah belajar tentang pengaturan teks di dalam program Microsoft Word, yaitu program aplikasi berbasis Windows yang berfungsi untuk mengolah kata. Masih ingat di awal-awal semester kemarin pengaturan teks ada berapa? Ya betul, pengaturan teks ada dua. Yang pertama adalah pengaturan berhubungan dengan karakter dan pengaturan berkaitan dengan pengaturan paragraf. Pengaturan karakter sudah ya. Pengaturan karakter perintah-perintahnya ada di grup font, di tab home, grup font diarahnya ada font size, font color, ada bold, italic, ada highlight dan lain-lain. Nah, kita akan berpindah mempelajari tentang pengaturan teks yang berhubungan dengan pengaturan paragraf atau alinea. Nah, ini kita akan belajar pengaturan paragraf yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengaturan perataan teks, yaitu pengaturan teks rata kanan, rata kiri, tengah, dan rata kanan kiri. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita menuju ruang pembelajaran untuk belajar pengaturan teks. Kita sudah di ruang pembelajaran, kita buka dan kita siapkan program aplikasi Microsoft Word-nya ya. Tidak usah baru diingatkan lagi karena pasti sudah bisa bukanya, kita buka sama-sama. Oke, kemudian Pak Rudi sudah punya satu dokumen, satu teks yang nanti akan kita pelajari bareng-bareng, yaitu seperti yang disampaikan tadi di ruang utama bahwa kita akan belajar tentang pengaturan paragraf. Salah satu sub pokok bahasan dari pengaturan teks. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengaturan karakter, sekarang kita belajar tentang pengaturan paragraf. Oke, untuk bantu kalian bisa siapkan modul kalian buka di halaman 14, bab 3, membuat dokumen ya dengan menggunakan Microsoft Word. Kemarin kita sudah belajar tentang ini, jenis pengaturan, yaitu pengaturan karakter. Nah, kita akan lanjutkan ke pengaturan paragraf. Apa sih pengaturan paragraf itu? Pengaturan paragraf adalah pengaturan yang berhubungan dengan letak teks pada suatu halaman kerja. Pengaturan paragraf hanya menggunakan perintah-perintah sebagai berikut. Nah, itu nggak usah kalian isi ininya apa, tabelnya kita pelajari aja langsung melalui channel ini. Nah, kita akan belajar pengaturan paragraf. Masih ingatkan letaknya ada di grup paragraf. Kali ini kemarin berhubungan dengan pengaturan teks ya, pengaturan karakter ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaturan paragraf. Perintah-perintahnya ada di grup paragraf ini. Nah, sementara kita akan belajar tentang ini dulu. Ada 4 dulu yang kita pelajari. Nah, kebetulan Pak Rudi sudah ada punya satu dokumen yang terdiri dari 2 alinea. Alinea pertama, alinea kedua. Nah, pengaturan-pengaturan ini agar nantinya bisa tertata rapi, perataannya, teksnya bisa tertata dengan rapi, maka kita gunakan pengaturan paragraf yang berhubungan dengan pengaturan perataan. Namanya adalah alignment. Ada 4, satu ada like left, dan ada center, kemudian ada like right, ada justify. Ingat ketika membuat teks, agar nantinya teksnya bisa diatur dengan
rapi, pastikan ketika kalian mengetik saat ganti baris seperti ini tidak perlu menekan enter. Ketik aja terus sampai dengan selesai, maka akan otomatis tulisan atau teks yang akan kita ketik atau yang telah kita ketik berpindah ke bawah. Ikuti aja, jadi jangan sampai di sini misalnya selesai kamu tekan enter, jangan, tapi biarkan aja sampai dengan turun dengan sendirinya dan tinggal melanjutkan. Nah, kalau sudah kita tinggal atur menggunakan perintah-perintah yang ada di sini. Nah, bagaimana mengaturnya? Mengaturnya boleh kalian atur saat sebelum mengetik, boleh. Misalnya akan mengetik rata kiri, tinggal diklik rata kiri. Tinggal diketik sampai tuntas, maka nanti jadinya misalnya gini ya. Kita coba di suatu hari misalnya sama dengan ini. Nah, ini misalnya kita ketik, baru digunakan cut aja. Nah, anggap aja kita ketik ya. Kemudian kita ketik di sini, maka nanti ketika kita pilih perintah ini jadinya adalah rata kiri. Dan ketik berikutnya boleh misalnya setelah berganti paragraf rata kiri ingin merubah menjadi rata kanan, tinggal klik rata kanan. Maka teksnya akan dimulai dari sebelah kanan. Oke. Atau misalnya ingin mengetik judulnya ada di tengah-tengah misalnya, tinggal ketik aja di sini, klik center, tinggal ketik misalnya kita ketik tugas, sudah ada di tengah-tengah. Atau kalau sudah terlanjur seperti ini ingin mengatur, boleh kalian blok dulu, udah tinggal atur misalnya rata kanan, kemudian berikutnya rata kanan kiri, dan seterusnya. Atau semuanya boleh diblok untuk pengaturan yang sama. Misalnya boleh bentuknya, kalau menggunakan center jangan terbiasakan menggunakan kata-kata rata tengah ya, karena rata tengah nggak ada posisi tengah atau posisi center, karena yang diambil rata itu seperti ini. Nah, ini kan rata, berarti ini adalah like left, rata kiri, dan ini adalah like right, rata kanan. Kemudian kali ini adalah justify, rata kanan kiri, artinya sebelah kiri rata, sebelah kanan juga rata. Oke ya, mudah-mudahan ini kalian bisa memahami dan mudah untuk dibuat latihan. Oke, silakan kalian nanti masuk ke menu tugas untuk mengambil file untuk latihan tugas dan dikumpulkan melalui menu tugas juga. Oke, sampai di sini kita kembali ke ruang utama. Ya, oke anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari yaitu tadi ada like left, ada like text right, ada center, ada justify. Like text left berfungsi untuk mengatur teks rata kiri, dan ada center untuk mengatur teks posisi tengah atau berada di tengah-tengah halaman. Kemudian ada like text right mengatur teks rata kanan, dan ada justify atau pengaturan teks kanan kiri atau pengaturan teks paragraf rata kanan kiri. Oke, untuk tugas silahkan nanti kalian download ya. Kalian download di menu tugas, file atau berkas yang baru dikirim di sana, silahkan di download. Nah, silahkan ketik persis seperti itu bentuk-bentuk paragrafnya, letaknya, dan kalian boleh bermain-main dengan jenis fontasinya atau jenis karakternya. Boleh menggunakan bentuk font, warna font, highlight, bold, italic, boleh kalian gunakan. Kemudian untuk catatan, nanti ketika ketemu judulnya kamu ketik dengan ukuran font size 14. Kemudian untuk teksnya kamu ketik maksimal dengan font size 12. Oke ya, mudah-mudahan jelas. Silakan dikerjakan. Saya tunggu di menu tugas 1 minggu mulai dari sekarang. Oke, selamat belajar. Pastikan memulai kegiatan dengan menyebut nama Tuhan. Dan setelah berakhir seluruh kegiatan, pastikan kalian memuji kebesarannya sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan. Tak lupa sekali lagi baru diberpesan, patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. See you again, good luck untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.